Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Bunda Eta. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar kalian semua di rumah? Ya, Bunda berharap kalian semua juga senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan apapun. Masih semangat kan? Ya. Kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya Bunda memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya adik-adik, sebagai lagu pembuka kita hari ini, kita akan nyanyi satu lagu pujian. Kita medley ya. Diiringi lagu pertama Happy Ya Ya, dan lagu yang kedua yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya, adik-adik bangkit berdiri semua, kita akan nyanyi bersama-sama. Boleh bertepuk tangan ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk pada doa pembukaan. Mari kita satu dalam Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu kepada kami, hingga kami boleh melewati satu minggu lamanya. Hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali di sini, di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Tuhan, kiranya ibadah yang akan kami jalani hari ini dari awal hingga akhirnya, boleh jadi dalam kehendak-Mu. Pimpin dan sertai kami seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus adalah juru selamat kami yang baik. Amin. Ya. Teman-teman, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.
akan masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya kita angkat satu puji-pujian dulu, yaitu lagu Hidup yang Sedih Menjadi Melodi. Cindy mohon untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, dan bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-17 sampai 22. Dibuka ya Alkitabnya. Oke, dibuka Alkitabnya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga yang sungguh amat sangat baik, Bapa yang maha kekal, Tuhan terima kasih. Bapak, terima kasih banyak karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk bisa duduk dengan tenang, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Bapak, melalui firman ini kami bisa menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapak dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kasihnya akan baca firman yang berangka ganjil, dan adik-adik akan membaca ayat yang berangka genap. Kasih ini mulai di angka 17, adik-adik ayat ke-18 sampai ayat ke-22 kita akan baca secara bersama-sama. Oke, di bawah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat ke-22 kita baca bersama-sama. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Puji nama Tuhan. Ya, hai adik-adik, lama ya kita tidak berjumpa. Oke, sebelum Kak Cindy lebih lanjut lagi tentang firman Tuhan pada hari ini, Kak Cindy punya beberapa pertanyaan nih. Apakah adik-adik punya barang-barang yang berharga nggak sih? Atau kayak gini nih contohnya, yang ini? Ayo, ada nggak yang menganggap barang ini nih berharga banget? Atau gambar yang kayak gini? Oh, tunggu sebentar, kalau misalnya bukan yang ini pasti yang ini. Nah, ini siapa nih yang sering hampir 24 jam atau sebelum tidur malah pakai dulu nih ini barangnya? Ada yang kayak gitu? Atau sekarang di sini Alkitabnya, terus di sini handphonenya. Ada yang kayak gitu nggak? Atau enggak kak, bukan boneka, bukan bola, bukan HP, tapi yang ini kak. Ada nggak? Kepintarannya paling berharga. Ada? Oke, jawab. Kalau adik-adik sudah menjawab, kasih dia akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau barang-barang yang tadi sangat berharga untuk adik-adik, berarti apakah boleh adik-adik pinjemin nggak ya kira-kira? Mau nggak ya adik-adik bagi ke orang lain? Atau adik-adik malah menganggap, nggak kak sayang nanti rusak kak, nggak mau bagi ke teman, kan itu barang saya. Ada yang kayak gitu atau mau berbagi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Apakah menurut adik-adik barang-barang berharga tadi diizinkan Tuhan atau tidak ya? Atau
atau malah Tuhan bilang, oh tidak boleh, atau boleh kak, boleh kok supaya saya miliki. Oke, udah dijawab, pinter. Oke, pertanyaan tadi berkaitan dengan firman Tuhan kita pada hari ini di bawah tema Aku Menjadikan Tuhan Yesus yang Utama. Ya, menurut firman Tuhan pada hari ini di bawah perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang kaya raya yang datang kepada Tuhan Yesus lalu bertanya, Tuhan, bagaimana cara agar saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Kak Cindy, hidup yang kekal itu apa sih? Hidup yang kekal itu hidup yang dekat dengan Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira mau nggak nih hidupnya disayangi oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan? Pasti mau dong ya anak Tuhan? Ya. Nah, tapi adik-adik, di sini Bapak yang kaya ini bertanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Lalu kita bisa membaca pada ayatnya yang ke-19 dan ke-20. Kasih dibacakan ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya adik-adik, orang kaya ini ternyata hidupnya takut akan Allah loh. Ia sudah melakukan semua perintah yang ada. Tapi ada satu hal yang kurang. Apa ya? Kita baca lagi di ayatnya yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi adik-adik, ternyata karena orang kaya ini sangat kaya, dia menganggap harta bendanya itu, kekayaannya itu sebagai yang utama. Dia tidak rela adik-adik untuk menjualnya. Ya, kita bisa melihat betapa orang kaya itu sangat sulit untuk melepaskan harta bendanya. Kita baca di ayatnya yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya adik-adik, orang kaya tersebut, dia menganggap bahwa harta bendanya itu adalah sebagai hal yang utama. Dia tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, apalagi sampai menjual harta bendanya. Kak Cindy, tapi kan saya tidak seperti itu. Harta bendanya tidak saya jual, karena harta bendanya saya kan tidak ada, Kak Cindy. Kan sekarang kita masih kecil-kecil dulu. Ya adik-adik, sebenarnya kalau ketika kita menganggap hal-hal yang tadi tuh, Kak Cindy nanya pertanyaan di pertama, misalnya nih, benda-bendanya adik-adik kayak handphone. Siapa yang kalau bangun pagi, hal yang pertama dicari adalah HP-nya dulu. Di mana ya? Di bawah bantal ya tadi, atau di belakang selimut, atau di meja. Tapi malah lupa untuk saat teduh terlebih dahulu. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita tidak mengutamakan Tuhan. Tapi nih kalau adik-adik bangun tidur, langsung ambil saat teduh, berdoa dulu, mengucap syukur, itu tandanya kita adalah anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan Yesus. Atau misalnya contoh lainnya nih, kalau dari Senin sampai Sabtu malah baca yang lain dulu, nonton TV dulu, sibuk main games, main PS, tapi nanti baca Alkitabnya di hari Minggu aja. Ada yang kayak gitu? Alkitabnya masih rapi, masih bersih, soalnya cuma dibuka hari Minggu aja. Nggak ada ya? Oke, kalaupun ada, mari kita mulai hari ini, kita melatih diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Mulai ambil tuh, misalnya 1 ayat dulu setiap hari, nanti mulai lagi bertambah 2 ayat setiap hari. Oke? Karena kita mau menjadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Kak Cindy, kalau tadi kan handphone, tadi kan misalnya nonton TV, PS, segala macam. Terus apa hubungannya sama kepintaran sama gambar Kak Cindy yang tadi? Adik-adik, kalau kita diberikan Tuhan kepintaran, lalu kita menjadikan hal itu sebagai kesombongan, berarti itu tidak kita menjadikan Tuhan Yesus yang utama.
karena kita sudah menyombongkan diri kita. Kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Tetapi kalau adik-adik anaknya rajin belajar, diberikan kepintaran sama Tuhan, lalu mau mengajarkan teman-teman yang lain, itu tandanya kita sebagai anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai hal yang utama. Oke, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Ya, untuk aktivitas minggu ini, Kak Cindy mau adik-adik menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah pakai gerakan yang semangat. Nanti dibuat videonya dikirim ke WA-nya Kak Cindy ya, bisa di sini atau diupload di Instagram lalu tag ke Instagramnya PLKTA. Oke, di sini ya alamatnya. Oke, mari bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Ambil waktu saat teduh, silakan duduk dengan tenang, siapkan diri untuk berdoa, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengenai kami ingin menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Ajarlah kami agar tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Kak Cindy dan Bunda Eta dan juga tim musik dan tim multimedia yang sudah berjalan pada hari ini Tuhan. Berkatilah kehidupannya dan pelayanannya selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak lainnya yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, bagi pemerintahan kami dalam masa-masa yang hadapinya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja melalui pemerintah. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dalam kondisi lemah tubuh. Berkatilah melalui obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, orang tua yang merawatnya Tuhan, maupun dokter maupun perawat. Kami ucap syukur Bapa dan kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan ibadah yang berlangsung pada hari ini sekiranya berjalan dengan lancar, baik itu maupun yang online maupun yang offline ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar COVID-19 ini cepat berhenti Tuhan. Kami percaya Engkau mengizinkan hal ini terjadi, Engkau juga yang akan mengizinkan hal ini bisa segera berakhir. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sehingga kami bisa mulai bersekolah lagi Tuhan, maupun ada yang masih online ataupun yang sudah mulai kembali ke sekolah kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan dan jauhkanlah kami dari penyakit yang ada Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Ingat, adik-adik kumpulkan persembahan itu dan biar nanti orang tua yang akan memberikannya ke gereja. Sebagai lagu persembahan kita akan nyanyi lagu bersama-sama, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, kembali kami datang kepadamu. Ucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kecil ini boleh Engkau berkati
agar boleh dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di dalam gereja maupun kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah sangat baik mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup ibadah ini, Bunda berpesan kepada kalian, ingat tetap menjaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan, terus istirahat yang cukup, dan jangan bermain ke tempat-tempat yang tidak penting, di rumah aja, biar kita semua tetap sehat. Oke? Mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu I love you Jesus. Ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Ucap syukur Bapa dan menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Amin. Bangkit berdiri atau bagaimana? 1, 2, 3. Immanuel.